Shalom. Shalom. Ya, kita kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur terlebih dahulu atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua di tempat ini. Kita mau datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah penyembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus,
terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mengucapkan syukur. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita mau sama-sama kembali katakan, ku berikan semua yang berharga. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Katakan lagi, Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. sekali lagi, Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kami, untuk kami menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Bahkan pujian penyembahan ini Tuhan kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga pujian penyembahan ini Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan.
Bahkan kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan, pimpin hamba-Nya Tuhan, sehingga boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kami akan menaikkan setiap pujian-pujian kami selanjutnya. Biarlah Tuhan dengar, Tuhan terima pujian ini, sehingga semuanya ini hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita mau siapkan setiap hati kita dan pikiran kita untuk kita kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan sampai akhir hidupku. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi dari awal. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kepada hambanya saya persilahkan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sangat mengucapkan syukur. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bisa sampai hari ini, kami bisa tetap teguh dan berdiri. Semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi semua karena pertolongan yang datang daripada Tuhan. Semua karena mujizat yang datang daripada Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami datang dengan ucapan syukur Tuhan. Kami datang dengan rasa berterima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami akan menambah pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya melalui kebenaran firman-Mu akan menjadi jawaban di dalam setiap langkah kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menuntun kehidupan kami untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi problema, masalah, dan tangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu adalah jawaban yang tepat bagi kehidupan kami. Bukan dengan cara-cara dunia, tetapi dengan cara yang datang daripada Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya akan menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dengan cara-Mu Tuhan, kami menerima yang terbaik yang datang daripada-Mu. Kami menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Sampai hari ini kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampai hari ini kami bisa baca kebenaran firman-Mu. Sampai hari ini kami bisa memberi waktu yang terbaik untuk mendengarkan pesan dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah benih ilahi yang tertanam dalam kehidupan kami. Dan pasti kehidupan kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang lebat, yang banyak. Sebab melalui kehidupan kami, berkat-Mu, kasih-Mu turun atas kehidupan kami. Dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan judul kebenaran firman Tuhan adalah pergumulan yang berat akan menjadi berkat. Atau pergumulan yang berat akan diubah untuk menjadi berkat. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-9.
Mari kita membaca bersama-sama Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Perjalanan kehidupan ini tidak seperti layaknya jalan tol yang lurus, ya, jalannya rata. Tetapi kita dapat melihat bahwa perjalanan kehidupan ini ada banyak hal-hal yang menjadi rintangan dalam kehidupan kita. Kita diperhadapkan dengan yang namanya pencobaan dan pergumulan hidup. Dan mari kita sikapi dalam kehidupan ini bahwa dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap pencobaan yang hari-hari ini sedang kita jalani, hari-hari ini yang sedang kita hadapi, mari kita hadapi bukan dengan cara-cara dunia, tetapi mari kita hadapi dengan berdasar pada firman Tuhan. Sebab melalui Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan. Kita diingatkan melalui pencobaan, melalui pergumulan hidup, maka kehidupan kita akan selalu melihat bahwa pertolongan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Dan melalui pencobaan dan melalui pergumulan hidup, di situ kita akan melihat di baliknya atau di dalamnya selalu ada berkat buat kehidupan kita. Ada pelajaran yang berharga melalui pergumulan hidup, melalui pencobaan yang kita sedang jalani atau yang sedang kita hadapi. Jadi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kita harus mengucap syukur sampai hari ini kalau kita masih bisa teguh berdiri, kita masih bisa kuat, kita masih bisa sukacita, kita masih bisa menghadapi dengan hati yang tenang, kita bisa masih membangun atau membangkitkan damai sejahtera dalam setiap langkah kehidupan kita. Semua itu karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sebab firman-Nya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita sampai tergeletak. Tuhan selalu menopang kehidupan kita dengan tangan-Nya. Jadi mari ke dalam kehidupan kita jangan pernah izinkan putus asa. Jangan pernah izinkan kita terpuruk. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah itu izinkan. Mari kita selalu melangkah dengan pasti bahwa dalam setiap apapun yang sedang kita hadapi, pencobaan yang berat, pergumulan hidup yang berat, di dalamnya percayalah pasti ada cara Tuhan. Di dalamnya pasti ada bagaimana tangan Tuhan menolong kehidupan kita. Dan kita belajar daripada kehidupan Daud. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, ya Tuhan, ada sebuah pengakuan dari kehidupan Daud. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Di sini kita diingatkan, pergumulan hidup kita yang berat, pencobaan hidup kita yang berat. Kita belajar dari kehidupan Daud. Dia bukan datang kepada dunia, dia bukan mencari teman-teman, bukan mencari siapapun yang bisa menolong dia. Bukan dengan cara-cara dunia. Bukan dengan menghalalkan segala cara. Tetapi kita belajar dari kehidupan Daud. Dia datang di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita, mari kita belajar seberat apapun hal-hal yang hari ini sedang kita hadapi. Yang membuat kekhawatiran kita menjadi besar, membuat kehidupan kita menjadi takut. Pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Sehingga roh ketakutan, roh kekhawatiran itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita melewati dengan caranya Tuhan. Poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah sampaikanlah. Sampaikanlah segala sesuatu di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Daud menyatakan tentang kondisinya. Daud menyatakan tentang apa yang sedang dihadapinya. Dikatakan betapa banyaknya lawanku. Kondisi yang Daud sedang alami, Daud sampaikan di hadapan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam kalimatnya ada tanda baca. Betapa banyaknya lawanku, ada tanda seru. Ada sebuah penekanan. Betapa banyaknya lawanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Seberat apapun masalah kehidupan kita. Kita hanya bisa bercerita, kita hanya bisa menyampaikan kepada Tuhan. Terkadang kalau kita menyampaikan terhadap sesama kita, ada banyak respon-respon, ada banyak berbagai macam respon. Kalau kita menerima kekuatan, kalau kita menerima kata-kata yang menenangkan, membangkitkan semangat kita, ya kita puji Tuhan. Terkadang di dalam pencobaan yang berat sedang kita hadapi, terkadang kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang membuat kita putus asa. Itu bahkan yang sering kita jumpai. Maka dari itu, pada hari ini kita belajar, sampaikanlah di hadapan Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan. Kalau kita dapat melihat bagaimana kehidupan Daud menyampaikan kepada Tuhan, dikatakan betapa banyaknya lawanku. Perlu kita garis bawahi kata banyak itu sampai diulang 3 kali. Dalam kesesakan kita, dalam pergumulan yang berat, kita gak salah kalau kita menyampaikan kepada Tuhan sampai berkali-kali. Itu tidak salah. Karena kita mengambil langkah yang tepat. Kita menyampaikan kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk. Kita minta hikmat yang datang daripada Tuhan. Saat kita menyampaikan di hadapan Tuhan, berarti kita mengizinkan Tuhan ikut serta dalam setiap langkah kehidupan kita. Supaya kehidupan kita belajar bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara Tuhan adalah cara yang tepat, yang akan menjawab, yang akan kita melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam pergumulan hidup kita yang berat. Terjadi dalam pencobaan kita yang berat. Percayalah, berjalan bersama Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan, bagaimana dengan waktunya Tuhan membuat kehidupan kita semakin hari semakin lebih dewasa.
Apa yang dihadapi oleh Daud? Daud merasa tertekan. Sebab Daud bukan melawan musuh. Tetapi Daud diperhadapkan oleh Absalom, yaitu anaknya sendiri. Bukan dari pihak luar, tetapi dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ada hal yang kita dapat melihat bahwa betapa berat, betapa sangat luar biasa yang namanya rasa tertekan itu ada. Jadi maka dari itu, saudara, kita diingatkan pada hari ini dalam setiap langkah kehidupan kita, kenapa kita harus sepakat dimulai dari keluarga. Kita harus punya sepakat yang namanya bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga. Kita belajar bersama-sama yang namanya belajar firman Tuhan, belajar melangkah dengan caranya Tuhan, dimulai dari dalam keluarga kita sendiri. Yang jelas kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua mengajarkan kehidupan kita benar di mata Tuhan, benar di mata sesama. Dan kebenaran firman Tuhan tidak ada satupun yang menyalahi norma-norma dalam kemanusiaan. Tidak ada namanya mengajarkan kita untuk saling menyakiti. Firman Tuhan mengajarkan yaitu tentang kasih. Mengajarkan bagaimana kehidupan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Daud diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Tetapi Daud mengambil langkah yang tepat. Daud bukan mengambil dengan cara-cara dunia. Terkadang di dalam pergumulan kita yang berat, kadang-kadang kita mempergunakan dengan cara-cara dunia, kita mengatakan, nggak usah lagi berdoa lah. Toh, berdoa nggak jadi jawaban. Karena apa? Mata jasmani kita melihat kondisi yang sama. Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu Tuhan dengan waktu manusia itu tidak sama. Tetapi satu hal yang perlu kita percaya, kalau kita melangkah dengan waktu Tuhan, firman Tuhan sudah menyatakan akan indah pada waktunya. Jadi kita diingatkan bersama-sama. Daud mengalami hal yang sama, pergumulan yang berat, tertekan. Karena apa? Absalom anaknya sendiri itu yang menjadi lawannya. Maka dari itu saudara, tidak satu pun yang berat di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita percayai. Kenapa kita harus menyampaikan segala sesuatu di hadapan Tuhan? Kenapa kita harus sampaikan kepada Tuhan? Karena kita percaya tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang berat di mata Tuhan. Jadi mari saudara, poin yang pertama adalah mari kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur, pasal yang ke-62, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama. Mazmur pasal ke-62 ayat yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Jadi hari ini kita diingatkan bersama-sama, saudara. Jadi hanya Tuhan. Mari kita curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita beroleh kelegaan. Setiap kita berteriak, setiap kita menyampaikan di hadapan Tuhan, setiap kita menangis di hadapan Tuhan, percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita pasti akan memperoleh kelegaan. Sehingga dalam setiap mata jasmani kita melihat kondisi masih sama. Tetapi dengan kelegaan yang datang daripada Tuhan. Karena kita setelah menyampaikan kepada Tuhan, maka kita pasti melangkah dengan percaya. Tuhan, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Segala sesuatunya tidak ada yang berat di mata Engkau, Tuhan. Kita melangkah dengan semangat. Kita mengerjakan segala sesuatunya dengan baik-baik. Puji Tuhan. Dan poin yang kedua pada hari ini adalah jangan kehilangan iman. Saat kita menghadapi pergumulan yang berat, pencobaan yang berat, jangan pernah kita kehilangan iman. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam rumah Tuhan kita jangan main-main. Dalam rumah Tuhan, dalam dimana kita datang di dalam hadirat Tuhan, benar-benar kita tanggalkan semua kesibukan kita. Tanggalkan semua apa yang menjadi beban pikiran kita. Kita datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Kita menyanyikan pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kehidupan kita kalau kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak mampu. Sebab apa? Karena Tuhan yang sanggup menjawab kehidupan kita semua. Sebab Tuhan yang sanggup memimpin kehidupan kita. Saat kita menghadapi pergumulan yang berat, kita bukan melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan kehilangan iman. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanggalkan semua kesibukan kita. Kita tanggalkan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Supaya kehidupan kita dipimpin. Kita bisa menyampaikan segala sesuatu dan kita bisa diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita saat datang ke dalam rumah Tuhan, kita masih sibuk dengan kesibukan kita. Kita sibuk dengan, mohon maaf, gadget kita. Yang gak ada manfaatnya. Kita datang ibadah, jangan salahkan tempatnya. Jangan salahkan kondisinya. Kita gak bertumbuh, itu bukan karena kondisi, bukan karena situasi, bukan karena tempat. Tetapi karena kita gak pernah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang dalam hadirat Tuhan setiap hari. Doa kita bukan, ibadah kita bukan seminggu sekali. Tetapi kita datang setiap waktu kepada Tuhan. Mari kita datang sikapi dengan sungguh-sungguh, tanggalkan dulu. Segala sesuatu yang membebani kehidupan kita, kesibukan kita, pikiran kita, beban pikiran kita, kita tanggalkan dulu. Mari kita lihat saat di dalam hadirat Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan. Kita mari puji, kita berikan pujian di hadapan Tuhan. Mari bersaudara, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan pernah kehilangan iman. Jangan kita mempergunakan cara-cara dunia. Walaupun kita dapat melihat, mungkin dengan cara-cara dunia itu lebih cepat, lebih instan. Tetapi percayalah pada hari ini, dengan caranya Tuhan itu lebih tepat. Dengan caranya daripada firman-Nya itu lebih tepat. Karena apa? Rancangan-rancangan yang Tuhan sudah persiapkan buat kehidupan kita akan membawa damai sejahtera. Kalau kita berjalan dengan cara-caranya dunia,
sekejap kita menikmati seolah-olah sudah selesai, instan. Tetapi ingat, kalau kita berjalan dengan cara-caranya dunia, kita berjalan di luar daripada kebenaran firman Tuhan, mengikat kita untuk kita dibawa ke dalam jurang. Itu pasti. Tapi kalau kita berjalan dengan caranya Tuhan, firman Tuhan sudah menegaskan. Rancangan-rancangan yang Tuhan sudah persiapkan akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, Tuhan itu baik. Tuhan pasti memberikan cara yang terbaik. Tuhan telah persiapkan semuanya. Firman Tuhan berkata, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, koreksi segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berkata, saat kita menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi dari hari-hari ini, lalu kita mengatakan dengan tega bahkan, oh ini sudah garisnya dari Tuhan. Jangan saudara, jangan. Sebab firman itu berkata, segala sesuatunya adalah damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Kalau kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi pergumulan hidup yang berat, mari kita koreksi diri. Jangan hilang iman kita, jangan kita kehilangan iman. Jangan kita mengatakan di hadapan Tuhan ini memang udah garisnya dari Engkau. Jangan. Sebab Tuhan selalu mempersiapkan damai sejahtera buat kehidupan kita. Tidak ada namanya kehidupan yang buruk itu menjadi garis kehidupan kita, enggak ada. Jadi mari saudara, 2 poin ini akan menjadi berkat bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Yang pertama adalah sampaikan di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan kita kehilangan iman. Apa yang Daud sedang alami adalah hal yang berat, tantangan yang berat. Musuhnya bukan dari pihak luar, tapi musuhnya dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Jadi mari saudara, hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah kondisi yang hari-hari ini sedang kita hadapi, mari kita belajar tetaplah tekun, setia, tetaplah bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab bukan dipengaruhi dengan situasi, bukan dipengaruhi dengan tempat, bukan dipengaruhi dengan kondisi. Kalau kondisinya enak, kita baru tanggung jawab. Kalau kondisinya nggak enak, kita nggak tanggung jawab. Jangan. Apapun kondisinya, kita tetaplah tanggung jawab. Mau tempatnya nggak enak, mau kondisinya nggak enak, situasi nggak enak, tetaplah tanggung jawab. Sebab firman Tuhan tetap iya dan amin. Saat kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Dan saat kita akan menerima perkara-perkara yang besar yang datang daripada Tuhan, saat Tuhan memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya yang semakin heran, ingat saudara, bukan dengan waktu yang instan, tetapi dengan proses-proses yang luar biasa. Jadi biarlah hari ini firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Percayalah, di dalam pergumulan yang berat, di dalam pencobaan yang berat, akan diubah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya tidak ada satupun yang mustahil di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang berat di hadapan Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengangkat kehidupan kami. Kami percaya melalui pergumulan yang berat, Engkau akan ubah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami mengenal, supaya kehidupan kami memiliki iman yang hari semakin kuat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya semakin kami memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, semakin kami
fokus dan serius menghormati hadirat-Mu Tuhan, kami percaya walaupun yang sedang kami hadapi adalah berat, tetapi di dalamnya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui kehidupan Daud kami belajar. Kami belajar. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi perisai bagi kehidupan kami. Engkau tidak akan membiarkan kehidupan kami sampai tergeletak. Engkau akan selalu menopang kehidupan kami dengan tangan-Mu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang dengan pengucapan syukur. Kami mengingat Tuhan, pergumulan berat di hari-hari yang lalu. Yang Tuhan sudah tunjukkan mujizat-Mu Tuhan. Hari ini saat kami menghadapi pergumulan yang berat, kami memiliki dasar iman yang kuat. Kami percaya di hari-hari yang lalu Tuhan selalu menolong. Di hari ini pun dan sampai di hari yang ke depan, selama-lamanya Tuhan pasti akan selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau memberkati para pendengar pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, hati yang tenang. Hikmat-Mu Tuhan turun dalam kehidupan para pendengar hari ini. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk stasiun radio Republik Indonesia. Baik yang ada di seluruh Indonesia, baik juga yang ada di kota Sumeneb ini Tuhan. Engkau memberkati dengan damai sejahtera kejayaan. Berkat yang luar biasa, berlimpah-limpah dalam stasiun radio Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Engkau memberkati Tuhan dari pimpinan sampai karyawan-karyawati yang bekerja di stasiun radio Republik Indonesia ini Tuhan. Berkat-Mu tercurah, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih dan kami percaya setiap perjalanan kehidupan kami akan selalu ada rancangan yang Tuhan sudah persiapkan dan akan tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap segala sesuatunya Tuhan selalu membawa damai sejahtera, membangkitkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Walaupun dunia ini berubah, kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Betel Indonesia Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.